Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Masih tetap semangat mengikuti sarapan sorgawi? Saya percaya setiap kita, baik siswa-siswi SKBB, rekan guru, kerabat dan sahabatku, bahkan siapapun yang dengan setia menikmati sarapan sorgawi, saya percaya bahwa kita memiliki hati yang selalu lapar untuk diajar, dibimbing di dalam jalan kebenarannya melalui firman Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah auman padang belantara hidup kami, Engkau tidak pernah lupa untuk terus memelihara kami, menguatkan kami, menuntun hidup kami dengan firman-Mu yang begitu penuh dengan kuasa. Terima kasih ya Bapa, kenyangkanlah kami, berfirmanlah, kami sudah siapkan piring hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Anak Raja Wali. Jangan pernah lupa, kita sedang belajar bagaimana Tuhan mengajar kita dengan perumpamaan. Ya, hari ini Tuhan berfirman tentang anak Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah suatu burung yang besar, cakarnya begitu kuat, dan burung Raja Wali ini memiliki kemampuan untuk membidik. Ya, membidik artinya itu melihat, ya, fokus begitu, ya, mangsanya di daratan ketika dia sedang terbang tinggi. Jadi burung Raja Wali mencari makannya dengan cara apa? Dia terbang tinggi, lalu dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat ikan misalnya, ya, ikan yang sedang berenang begitu, agak ke permukaan. Jadi masih di dalam air, tapi terlihat begitu dari atas. Tapi ini burung Raja Wali terbang tinggi di langit, dia bisa lihat. Dan dia akan menukik dengan tajam, mengangkat dengan cakarnya, ya, mengangkat dengan cakarnya ikan itu, dan dia bawa terbang tinggi ke tempat yang aman, mungkin di dahan pohon, di sarangnya, dia baru menikmati sarapannya, bukan sarapan sorgawi, ya, makanannya. Nah, itulah salah satu cara Raja Wali mencari makan. Dia mempunyai kemampuan membidik, matanya itu melihat sasaran dari tempat yang jauh, dari tempat yang tinggi begitu. Cakarnya yang kuat. Nah, kalau pagi hari ini dikatakan Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak Raja Wali. Raja Wali juga kebiasaannya adalah membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Mungkin di pohon yang tinggi di atas sana, ya, di bagian paling atas, di bagian yang agak yang atas-atas,
dia membuat sarang untuk bertelur dan membesarkan anaknya. Bahkan dia tinggal di bukit-bukit batu yang tinggi. Ya, jadi gunung-gunung batu yang tinggi. Gunung yang tinggi biasanya di situ ada sarang Raja Wali. Luar biasa ya. Itulah Raja Wali. Nah, kita akan membaca dulu firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, masih tetap dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan pasal yang ke-32, Ulangan pasal 32, ya. Kita masih tetap belajar juga di dalam perumpamaan pasal 32 ini ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya. Kalau judul firman Tuhan ini tentang anak Raja Wali, kita lihat nih di dalam ayat yang ke-11. Katanya seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi Raja Wali ini suka goyangin gitu loh, ya. Dia suka goyangin sarangnya di mana ada anak-anaknya. Ya. Habis dia goyangkan begitu, pasti anak-anaknya akan terlempar keluar kan? Ya. Tapi dia melayang-layang di atas anaknya, di atas anak-anaknya itu, ya. Jadi ketika dia goyangin sarangnya, lalu si Raja Wali ini akan terbang ya, di mana anak-anaknya itu juga akan, ketika digoyangin kan anak-anaknya, sarangnya digoyangin, anak-anaknya akan terlempar keluar begitu ya. Tetapi ketika terlempar keluar, otomatis sayap mereka akan berkembang. Ingat baik-baik, kalian kalau misalnya didorong begitu, kaki kalian otomatis akan menjaga keseimbangan ya, supaya tidak terjatuh. Begitu juga dengan anak-anak Raja Wali. Nah, induknya kalau nggak salah ya, bukan induknya ya, bapaknya begitu ya, itu akan terbang di atas anak-anaknya, memberi contoh untuk mengepakkan sayap. Kemudian katanya ya, mengembangkan sayap, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Artinya begini, ketika anak-anak Raja Wali itu mengembangkan sayapnya, mereka nggak langsung sempurna bisa terbang, ya. Kadang sayapnya begitu dan hampir jatuh. Dan ketika sayap anak-anaknya ini belum dapat terbang dengan sempurna, itu bapaknya Raja Wali akan buru-buru turun, ya, terbangnya merendah ke bawah anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu digendong di punggungnya, ya. Kemudian dia lepas lagi. Kenapa demikian? Karena dia sedang mengajar anak-anaknya terbang. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, sangat luar biasa ya perumpamaan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mengajar kita dengan perumpamaan. Apa sih yang diajar lewat perumpamaan anak Raja Wali ini? Yang pertama ya, kita ini dikatakan seperti anak Raja Wali. Dididik, diajar untuk terbang, diajar untuk berjalan, diajar untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Ya, kehidupan yang seperti ada di tengah-tengah padang gurun dengan auman padang belantara yang menakutkan kita. Apapun yang ada di sekitar kita, kita tetap harus berjalan menghadapi hidup ini. Kalian tahu, Raja Wali tidak suka terbang rendah. Mereka suka terbang tinggi, ya. Dan lebih-lebih lagi mereka sangat suka terbang melawan angin bertiup. Jadi
itu akan sulit sekali ya majunya. Kalau anak-anak laki nih yang suka main layangan, wah, kalau berlawanan dengan tiupan angin, arah angin bertiup, sulit ya. Layangannya sulit sekali untuk bisa naik tinggi. Nah, justru Raja Wali mencari angin, di mana angin bertiup, dia akan terbang menghadapi. Jadi berhadap-hadapan. Jadi dia seperti terhalang oleh angin itu. Tetapi disitulah dia belajar untuk menjadi kuat ketika berterbang. Ya, nah anak-anakku yang Tuhan kasihi, pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita ini seperti anak Raja Wali. Ya, kita baca ayat yang ke-12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang mengajar kita untuk terbang menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Banyak orang, bahkan anak-anak sekolah, anak-anak masih kecil, anak TK, ya, yang sudah nekat untuk menghabisi hidupnya sendiri, begitu. Kenapa? Karena dia tidak siap untuk menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, memang setiap kita hidup di tengah-tengah padang gurun yang tandus, di mana ada banyak auman ya yang menakutkan kita, suara-suara, kesulitan-kesulitan yang menakutkan kita. Tetapi jangan pernah takut, kata Tuhan, sebab kamu adalah anak Raja Wali dan Tuhan itu adalah Raja Walinya. Dia adalah Bapa yang memang membiarkan kita untuk belajar terbang di tengah-tengah angin yang kencang bertiup. Terbang lawan arus angin itu, engkau harus tetap maju. Tuhan yang menuntun kita. Ya, bukan Allah yang lain, bukan dewa-dewi, tidak ada Allah yang lain, Allah asing. Hanya satu Allah pencipta langit dan bumi yang kita panggil sebagai Tuhan Yesus Kristus. Bukan Allah lain. Dia menuntun kita. Dia tidak pernah biarkan kita jatuh seperti anak Raja Wali ketika diajarkan untuk terbang. Ketika sayapnya belum berkembang sempurna, ketika sayapnya belum terlatih untuk dikepakkan begitu ya, terbang menerjang angin. Bapak Raja Wali ini terus mengamati-amatinya, fokus mengamati anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya mungkin hampir jatuh, dia buru-buru turun lebih rendah di bawah anak-anaknya dan menopang anak-anaknya itu di atas punggungnya. Demikianlah kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan pasti hidupnya banyak mengalami kesulitan. Tetapi jangan pernah menjadi takut dan undur. Tetaplah setia karena kamu adalah anak Raja Wali itu. Karena saya adalah anak Raja Wali itu. Di mana Bapa kita yang terus memperhatikan kita. Dia melatih kita untuk terbang menghadapi badai kehidupan, kesulitan di dalam pelajaran, kesulitan di dalam hidup, kesulitan di dalam sekolah yang serba online. Bekerja sulit, semua sulit. Tetapi ingat, kita memiliki Bapa Raja Wali yang menuntun kita, bahkan menopang kita. Kita ada di atas bahunya. Jangan pernah menjadi berhenti mengepakkan sayapmu ketika engkau sedang diajar untuk terbang. Tetapi teruslah terbang dan terbang makin tinggi karena kita memiliki Bapa yang setia yang menopang di dalam kehidupan kita. Menopang
kehidupan kita yang penuh dengan segala kesulitan, jangan pernah takut. Mari Bapak, Ibu, anak-anakku yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa saat ini di seluruh dunia semua orang berkata hidup bertambah sulit, terlebih lagi ada pandemi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, terlebih lagi ketika ada pandemi. Tetapi biarlah hari ini firman Tuhan, ajarannya lewat Raja Wali, perumpamaan anak seorang Raja Wali, kita boleh belajar. Jangan pernah putus asa. Tetaplah bekerja dengan baik dan benar. Tetaplah menjadi seorang siswa yang baik dan benar. Tetaplah menjadi seorang ibu, seorang ayah yang baik dan benar. Menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi seorang anak yang baik dan benar. Yaitu menurut firman Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Dengan sayapnya Dia akan menopang kita. Dengan sayapnya Dia akan mengajar kita untuk terbang makin tinggi dan makin tinggi di dalam imanmu dan kesetiaanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Engkau tidak akan ditinggalkan sendirian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Tidak ada Allah lain yang menopang dan menyertai hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menyatakan bahwa mereka menopang kami. Sebab itu ya Bapa, kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa kami memiliki Allah yang begitu setia. Bagaikan induk Raja Wali, bagaikan anak-anak Raja Wali, demikianlah setiap kami. Bagaimana kami Engkau ajarkan untuk terbang menghadapi badai kehidupan, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan sampai akhirnya kami mahir menggunakan hidup di dalam iman percaya kami. Kami akan terus terbang tinggi bersama-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus berbicara kepada Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, seluruh kerabat dan sahabatku. Hiduplah dengan benar karena Engkau anak Raja Wali, Tuhan kita yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anakku, tetap hidup di dalam kebenarannya. Sampai berjumpa esok pagi.